bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners. Kali ini dalam program Ngobrol Virtual yang spesial kali ini kita kedatangan murid-murid dari TK. Biasanya Tribun Timur kedatangan mahasiswa untuk berkunjung melihat seperti apa kerja-kerja media. Nah, ini ternyata anak TK juga tertarik untuk melihat seperti apa media bekerja. Hari ini kita sudah bersama dengan 3 narasumber kita yang sudah berkunjung ke Tribun Timur melihat seperti apa kerja-kerja di balik dan juga di depan kamera seperti ini. Kita sudah bersama dengan teman-teman dari TK IT Darul Fikri Makassar yang pada hari ini kita akan berbincang lebih lanjut mengenai seperti apa mengenalkan anak-anak TK terkait dengan media komunikasi. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Baik, dan juga Tribuners ini adalah Ibu Andi Irmayanti selaku Kepala Sekolah TKIT Darul Fikri Makassar, Bu ya. Betul. Nah, ini kan temanya kita hari ini terkait dengan mengenal alat komunikasi lewat dunia wisatawan cilik begitu. Mungkin dapat dijelaskan seperti apa tema ini muncul dan apa yang diharapkan ibu-ibu kepada anak-anak TK-nya mengenalkan media sejak dini. Iya, di TKT Darul Fikri Makassar itu kami ajarkan ada 7 sentra. Nah, di setiap sentra itu kami ajarkan berbagai tema dan subtema, dan alhamdulillah untuk pekan ini kami sudah masuk di tema alat komunikasi dan subtemanya itu adalah koran. Nah, untuk mengajarkan Ananda bagaimana secara langsung bagaimana itu koran dibuat, bagaimana penyiaran itu dilakukan, makanya kami melakukan kunjungan di sini. Jadi dengan kunjungan di sini kami berharap anak-anak langsung melihat bagaimana pembuatan koran dan bagaimana pembuatan video yang biasa mereka lihat di TV. Nah, hari ini mereka bisa rasakan secara langsung seperti itu. Baik, dan di sini juga ada 2 murid yang ikut begitu untuk berbincang bersama kita. Boleh kita kenalan dulu dengan adik-adik yang lucu. Adik yang cowok siapa namanya? Boleh kenalan dengan Tribuners? Halo. Halo, nama saya Farsan. Nama saya Farsan. Halo Farsan. Farsan di sini tadi sudah lihat-lihat apa aja, Farsan? Lihat pembuatan koran mungkin sama ibu guru. Farsan agak introvert ya kayaknya ya. Oke, Farsan. Tadi lakukan apa, Nak? Di atas. Perkenalan apa? Farsan mungkin masih malu-malu ya Tribuners ya, atau dia masih grogi karena ini baru perkenalan dengan media, apalagi depan kamera, betul. Jangankan anak-anak ya, kita aja orang dewasa suka grogi sekali, Bu ya. Oke, baik, di sebelah Farsan ada adik cantik siapa namanya? Aisyah tadi sudah lihat-lihat apa saja, sudah lakukan apa saja di sini? Di atas tadi sudah ngapain aja sama ibu guru sama teman-teman? Lihat-lihat ini ya, lihat-lihat pembuatan koran mungkin atau seperti apa? Iya, oke, baik. Nah, Aisyah, kalau di sekolah biasanya ngapain aja selain belajar sama teman-teman? Ada bermain mungkin, seperti apa? Main ya, oke. Aisyah sudah bisa baca? Belum, enggak apa-apa, nanti kita belajar sama-sama Bu Guru ya. Dan juga Aisyah ini kita lihat sudah ada kamera dan lain-lain, semoga nanti Aisyah kedepannya kalau mau jadi reporter bisa datang ke Tribun Timur ya Bu ya. Betul sekali. Oke, baik, dan juga Ibu terkait TKIT Darul Fikri Makassar sendiri, mungkin seperti apa kurikulum yang saat ini sedang digarap untuk memperkenalkan anak-anak dengan dunia digital seperti ini? Ya, di TKIT Darul Fikri Makassar itu merupakan satu lembaga yang mendidik anak baik dari segi kognitifnya maupun dari segi spiritualnya. Jadi di sekolah kami itu bukan hanya mengajar bagaimana menulis, bagaimana mengenal huruf, tapi kami juga mengajar dari ini untuk tahfiznya, doa-doa harian, kemudian adab-adab yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi di sekolah itu kami juga ini sistem sentra, dan di sentra main peran biasanya anak-anak di TK itu belajar bagaimana cara menjadi reporter, jadi seorang guru, jadi seperti itu.
Oke, baik. Jadi memang sudah dikenalkan dengan dunia digital Iya. begitu ya sejak dini. Namun menurut Ibu apa sih pentingnya anak-anak ini masih kecil begitu tapi sudah kita kenalkan dengan dunia digital? Menurut saya itu sangat penting untuk melatih Ananda bagaimana kita memperlihatkan bagaimana teknologi sekarang, dan kita ingin mengajarkan bagaimana penggunaan teknologi itu, karena kita tahu sekarang banyak anak-anak itu kecanduan Gadget ya? gadget. Banyak yang menggunakan HP untuk bermain, dan di sekolah itu kami ajarkan apa saja gunanya handphone itu. Iya. Dan kita boleh gunakan handphone itu untuk apa saja. Bisa jadi untuk melihat YouTube, tapi untuk YouTube itu kami sarankan anak-anak itu untuk Lebih bisa difilter digunakan ya? untuk merujak hafalan saja. Seperti itu. Oke, baik. Jadi karena kita ketahui sekarang bahwa anak-anak juga sudah banyak yang pandai bermain handphone, Iya, betul. tapi perlu untuk diarahkan begitu ya Iya, Bu ya, jangan iya, sampai betul karena kan sekali. di handphone itu kita tidak bisa filter dengan mudah begitu apa yang bisa dinonton anak-anak dan tidak. Apalagi mereka kalau main HP sendiri kan kita juga kadang lalai dalam pengawasan begitu Iya, agar betul bisa sekali. mengarahkan anak-anak lebih bijak lagi dalam menonton tontonan yang ada di YouTube terutama. Nah, kalau nanti adik-adik buka YouTube, sering buka YouTube Aisyah? Sering main HP mungkin kalau misalnya nanti buka YouTube, nanti buka Aisyah dan juga Farsan ada di YouTube, boleh dinonton, dikasih lihat sama ibu ya, sama ayah di rumah. Ini Aisyah masuk YouTube, mama, papa gitu ya, nanti dilihatkan ya ke ibu ya. Oke, baik. Jadi bukan cuma Aisyah dan Farsan aja yang sekarang nonton YouTube, tapi juga bisa dinonton sama teman-teman yang lain, sama keluarga di rumah. Oke, baik Bu, dan juga pada saat Ibu mengajarkan anak-anak ini terkait media digital, mungkin seperti apa? Apakah mereka agak susah nangkepnya atau memang mereka ini sudah bisa dengan gampang menerima karena sejak lahir mereka sudah dikelilingi dengan teknologi? Kalau menurut saya, Ananda itu sudah mengenal digital, karena di sekolah kami itu biasanya di hari Jumat itu kami luangkan waktu untuk memperlihatkan kisah-kisah Islami. Kemudian di sentra main peran itu biasanya memang Ananda diperkenalkan alat-alat komunikasi, ada alat komputer mereka gunakan untuk belajar. Kemudian kami juga kadang mengajarkan Ananda bagaimana caranya menggunakan handphone untuk mengambil gambar temannya. Iya. Jadi biasa seperti itu. Kami suruh Ananda untuk mengambil gambar, dan kami ajarkan bagaimana caranya untuk mengedit foto atau video seperti itu. Jadi mereka juga sudah Iya. artinya sudah kenal Iya, begitu mereka ya? sudah kenal ceritanya, apalagi kan anak-anak sekarang ini kan sudah biasanya difasilitasi sama Iya. orang tuanya. Cuman kita sebagai guru dan orang tua tetap mengingatkan Ananda kapan waktunya, dan biasanya itu guru di dalam kelasnya itu mengingatkan waktu penggunaan HP itu biasanya di akhir pekan saja. Iya. Dan aturannya Ada itu minimal beberapa jam 2 ya? jam saja seperti Oke, itu. memang harus dibatasi Bu Iya. ya, biar kalau tidak kebablasan nanti kan kita yang ngepusing juga sebagai orang tua di rumah kalau anak main HP mulu, akhirnya tidak mau belajar begitu ya, prestasi di sekolah juga menurun. Apalagi kalau sudah kenal yang namanya game online itu sudah luar biasa sekali, betul susah sekali. diarahkan begitu. Dan juga untuk keunggulan dari TKIT Darul Fikri Makassar sendiri seperti apa Bu untuk artinya kita menarik lebih banyak lagi orang tua siswa untuk menyekolahkan anaknya di TK yang Ibu pimpin? Iya, keunggulan di sekolah kami itu alhamdulillah diajar oleh pegawai yang profesional dan berpengalaman, dan kami banyak program-programnya, utamanya tahfiz dan sekolah riset. Di sekolah kami itu dari TK itu sudah kami ajarkan bagaimana melakukan penelitian Iya. dan bagaimana melakukan percobaan sederhana. Kemudian di sekolah kami juga unggul dengan tahfiznya. Alhamdulillah untuk tahun ini ada kelas tahfiz khusus, namanya kelas tahasus tahfiz, dan hafalannya itu sudah sampai di surah Al-Balad, Masya Allah. Begitupun dengan kelas regulernya. Di kelas reguler juga sudah sudah mencapai hafalan di surah Al-Lail. Jadi kami itu ada program tasmi, jadi di setiap
semester itu ada 4 kali dan itu kami tes hafalannya di depan orang tuanya seperti Di itu. depan orang tua Iya, gitu. Masya Jadi Allah. orang tua juga bisa melihat begitu Iya, Bu betul ya, seperti sekali. apa perkembangan anak-anak di sekolah dan juga kalau di rumah mungkin apa yang perlu untuk dibantu arahkan kembali sepulang dari sekolah. Nah, mungkin juga untuk di TK IT Darul Fikri sendiri Bu, terkait dengan PPDB atau pendaftaran siswa baru begitu, mungkin seperti apa? Apakah sudah ada dibuka jalurnya atau nanti di bulan depan atau seperti apa? Oh, alhamdulillah untuk PMB, kami biasanya sebut PMB, itu sudah dibuka mulai dari bulan November kemarin dan alhamdulillah sudah banyak pendaftarnya, jadi sampai sekarang itu masih buka. Sampai di bulan Mei Bulan ini ya. Iya. Oke. Baik, itu pendaftarannya boleh melalui online atau harus datang langsung ke TK seperti boleh apa? melalui online. Kami ada kontak personnya dan bisa langsung berkunjung di TK Darul Fikri Makassar. Jadi alamat kami itu di Jalan Meranti Raya nomor 1, Kompleks Angkop, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Oke. Nah, di TK sendiri Bu, apakah ada tingkatan-tingkatan kelasnya? Biasa kan kalau TK ada 0 kecil, ada 0 besar, atau ada tingkatan khusus di TK IT Darul Fikri Makassar seperti apa? Kalau di TK kami itu ada 2 tingkatan, ada level A dan level B. Seperti itu. Untuk tahun ini level A-nya itu ada 2 kelas, untuk level B-nya ada 5 kelas. Seperti itu. Jadi kami terima murid itu dari usia 4 sampai 6 tahun. 4 sampai 6 tahun begitu. Nah, oke, baik, selain juga tadi mengajarkan terkait media digital, mungkin bentuk kreativitas lain apa yang diajarkan di sekolah? Mungkin ada terkait seni, menggambar atau lain sebagainya, seperti apa Bu? Betul sekali, untuk di sekolah kami itu ada 7 sentra. Nah, di sentra itu terbagi menjadi sentra tahfiz, sentra lab skill, sentra rancang bangun, kemudian sentra persiapan, main peran, dan ada seni dan kreativitas. Selain itu kami juga punya ekskul tari, jadi anak TK kami itu ada banyak pintar menari. Iya, oke, Seperti baik. itu ya. Nanti biasa kalau penamatan juga pasti teman-teman lagi menari begitu ya, Iya, dan lain salah sebagainya. satunya Ananda Aisyah. Oke, Aisyah biasa nari apa Aisyah? Kalau di sekolah latihannya? Menari apa, Nak? Ya jangan malu-malu. Nari tradisional mungkin Bu, seperti Iya. apa? Ya, untuk tahun ini sudah 3 tarian yang mereka Iya. kuasai. Ya, Aisyah ya? Ya. Sudah pintar nari 3 tarian ya, luar biasa Tari apa, anak-anak. Nak? Tari apa yang Aisyah pernah tampilkan di sekolah? Ada tari Tari apa? pelajar Pancasila, apalagi? Lupa atau seperti Padendang, apa? apa lagi? Banyak. Banyak Ada ya? 4 etnis. Oke, 4 etnis juga Seperti- sudah ya, bisa, luar sudah. biasa. Ya, dan biasa kalau misalnya ada acara-acara besar di sekolah kami, Iya, mereka tampil. Mereka tampil. Iya. Oke, Seperti baik. itu. Jadi pertama mentalnya sudah dilatih ya Bu ya. Iya. Kedua bagaimana mereka mengingat setiap gerakan yang diajarkan, apalagi ini lebih dari satu tarian. Kita saja orang dewasa kadang suka lupa begitu. Apalagi anak-anak sudah pintar begitu menari, berani tampil di atas panggung di depan teman-teman, depan orang-orang tua, murid yang lainnya, sudah luar biasa buat Aisyah. Dan juga kalau adik yang satu, Farsan seperti apa? Mungkin sudah pernah tampil apa di sekolah, Dek? Tampil apa, Farsan? Tampil riset sama Apalagi? kan mau akhir sana. Jadi latihannya itu MC. Oh, MC. Iya, Masya Ya, Allah. oke. Jadi bisa nge-MC ya. Nanti Iya, kalau bisa. kalau udah gede bisa jadi MC juga ya, kayak kakak ya. Bisa jadi host mungkin di media dan lain sebagainya. Semoga nanti kedepannya bisa diasah lagi apa yang menjadi bakat dan juga minat dari adik-adik di TK. Luar biasa sekali Bu. Semoga kedepannya bisa terus membimbing adik-adik ini bagaimana mereka menemukan bakatnya dan juga diwadahi tentunya di sekolah. Nah, ini sudah ada yang pintar nge-MC, pintar nari, sudah lengkap lah pengisi acaranya ya Bu ya. Iya, tadi juga di atas sudah tampilan tahfiz. Oke, Masya Allah. baik. Dan juga tentunya agama tidak dilupakan, Iya, begitu betul sekali. pendidikan agama, baik. Dan juga adik-adik semangat ya belajar ya. Mungkin Farsan mau menyapa teman-temannya, say hello mungkin sama teman-teman di yang lagi nonton, sama orang tua mungkin.
Boleh hai, sapa teman-temannya yang lagi nonton. Silakan. Tribuners. Hai teman-teman, bilang. Hai teman-teman. Untuk ibu ayah mungkin atau panggilannya mama papa. Boleh say hi dulu sama orang tua di rumah. Malu ya? Gak apa-apa. anak Bilang muda. aja, halo ibu. Halo. Farsan masuk YouTube gitu. Oke, Aisyah mungkin mau sapa teman-temannya, boleh silakan. Bilang halo teman-teman, coba. Hai teman-teman. Ayah ibu di rumah, ibu, bapak, Umi Abi, atau apa panggilannya? Boleh disapa? Ayo. Halo ibu, bapak, coba. Malu-malu ya? Bilang, halo ini lagi Aisyah masuk YouTube nih, bisa dinonton gitu di rumah ya. Nanti salam sama orang tua ya Aisyah ya, Farsan juga ya. Semoga jadi anak pinter, mendengar kalau dikasih tahu sama orang tua ya. Itu kan anak-anak sekarang agak susah kita arahkan ya. Tapi kalau Aisyah dan juga Farsan sudah tadi bisa nge-MC, bisa nari, jelas sudah bisa dengar gitu kalau dikasih tahu sama orang tua, dan juga bisa jadi anak yang berbakti untuk orang tua, juga bisa jadi berprestasi di sekolah dan menggapai cita-cita. Kalau Aisyah cita-citanya jadi apa? Dokter. Dokter. Oke, ini sudah pakai jas ID ya. Amin. Semoga jadi dokter ya. Nanti kita berobat ke Aisyah ya, ibu-ibu ya. Dan juga kalau Farsan cita-citanya jadi apa? Tentara. Tentara. Waduh, Masya ini Allah. bantu mengamankan negara Republik Indonesia begitu ya. Oke, amin. Semoga nanti jadi tentara yang baik dan juga bisa memberikan banyak manfaat bagi negara dan juga masyarakat. Amin, Dan Ibu ya mungkin Allah. apa pesannya Bu bagi anak-anak semua yang ada di TK dan juga para orang tua murid yang saat ini sedang menitipkan anaknya di TK IT Darul Fikri? Silahkan. Oke, pesan saya untuk anandaku khususnya yang ada di TKIT Darul Fikri Makassar, semoga setelah menjalani pendidikan di TKIT Darul Fikri Makassar, semuanya pintar dari segi kognitif dan dari segi religiusnya. Semoga apa yang diajarkan di TKIT Darul Fikri Makassar itu bermanfaat untuk ke jenjang selanjutnya. Bagi orang tua mungkin Bu, Bagi orang tua, pesannya kepada orang tua yang sedang menitipkan anak-anaknya di sekolah. bagi orang tua yang telah menitipkan anaknya ke kami ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaannya. Tentunya kami tidak akan ada tanpa kepercayaan dari orang tua yang sudah menitipkan anaknya di sekolah kami. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu sudah berkunjung, sudah mengenalkan media kepada anak-anak. Ini juga penting bagaimana mereka tahu bahwa apa yang tampil di layar mereka adalah ada prosesnya begitu, tidak mudah, dan juga harus punya banyak alat-alat dan lain sebagainya biar mereka juga makin penasaran, makin pengen tahu dan juga makin banyak belajar begitu. Farsan dan juga Aisyah, terima kasih sudah datang ke Tribun Timur. Nanti main-main lagi ya ke sini ya. Kalau udah gede misalnya mau lihat lagi atau mau magang nanti lagi di sini, kan di sini juga banyak mahasiswa yang magang Bu Masya begitu. Allah. Jadi ini anak-anak sudah tahu seperti apa kerja-kerja media. Semoga mereka lebih semangat lagi. Nanti Aisyah mau jadi dokter, semoga kita tunggu nanti kabar-kabarnya ya. Udah jadi dokter, kita bisa berobat ke Aisyah gitu. Nanti udah jadi tentara, kita lihat nanti seragamnya segagah apa begitu Farsan ya. Terima kasih sudah datang, dan juga terima kasih Ibu. Nanti untuk pendaftaran siswa barunya semoga lancar, sukses, dan kembali melahirkan generasi-generasi muda Indonesia yang tentunya berkualitas sejak dini. Baik. Dan juga terima kasih kepada Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.